Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Getih Sewu. Setiap darah yang menetes akan menjadi ancaman bagi alam manusia. Cerita ini ditulis oleh Ristori dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Jangan lupa follow Instagram juga karena kita akan sering live gak jelas di sana. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Getih Sewu. Setiap darah yang menetes akan menjadi ancaman bagi alam manusia. Aswan terbelalak, cakaran energi itu melesat ke depan, menerjang pepohonan besar yang berdiri kokoh di depannya. Dengan mudahnya tebasan itu memotong pohon-pohon tersebut menjadi beberapa bagian. Pohon-pohon raksasa yang biasanya membutuhkan banyak orang atau mesin besar untuk menebangnya, kini terbelah seperti mainan dan sebagian dari mereka bahkan hancur menjadi serpihan kecil. Aku hanya ingin mengetesnya, Asoka. Tapi kekuatan ini... Aswan tertegun menatap apa yang baru saja dia lakukan. Kekuatan yang dia rasakan dalam dirinya benar-benar luar biasa, hampir tidak dapat dipercaya. Namun meskipun kekaguman meliputi dirinya, dia juga merasakan sedikit kegelisahan. Kekuatan ini begitu besar dan jika tidak dikendalikan dengan bijak, bisa menimbulkan kehancuran yang tidak diinginkan. Ini kekuatan yang luar biasa. Jangan asal mengayunkan tanganmu di sini. Gunakan nanti di hadapan setan terkutuk itu. Aswan mengangguk mengerti, namun seketika pandangannya teralihkan. Meski masih jauh, tiba-tiba dia merasakan kehadiran lain yang kuat mendekat dengan cepat. Tapi energi itu bukanlah energi musuh, melainkan energi yang akrab dan penuh rasa hormat. Kirara. Hanya beberapa detik kemudian, Kirara muncul di hadapannya. Matanya terbuka lebar karena terkejut. Sosok harimau Jawa dengan mata kuning tajam kini menatap Aswan dengan kagum, seolah hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Aswan, ini apa yang terjadi? Aswan yang masih mencoba memahami perubahan yang dia alami menjawab dengan sedikit ragu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Kirara. Ini adalah hasil dari latihan dan penyelarasan energi dengan Asoka. Kami berhasil menyempurnakan ajian Sukma Manunggal, dan ini hasilnya. Kirara melangkah maju memperhatikan setiap detail dari wujud Aswan yang kini terlihat sangat agung. Gelung yang menghiasi kepalanya, aksesoris emas bercahaya yang menghiasi tubuhnya, dan aura kekuatan yang begitu besar mengelilingi dirinya. Semua ini membuat Kirara hampir tidak percaya bahwa sosok di hadapannya adalah Aswan yang sama. Ajian Sukma Manunggal. Iya, Kirara. Aku dan Asoka sebelumnya sempat melatih kekuatan ini, tapi belum bisa kami gunakan. Dan kini kami berhasil menggunakannya, tapi masih harus aku pelajari lebih dalam lagi. Aku bisa merasakan betapa besarnya kekuatan alam yang mengalir dalam dirimu sekarang. Dulu bahkan aku dan Abisena belum mampu menggunakannya, karena memang tidak mudah dilakukan. Aswan terkejut, ternyata dulu buyutnya Abisena juga ingin menggunakan kekuatan ini, tapi kenapa dia tidak mampu menggunakannya? Seharusnya Eyang Abisena jauh lebih hebat dibandingkan dengan Aswan. Kenapa Eyang Abi tidak bisa menggunakannya, Kirara? Itu semua karena... Belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Asoka mengambil alih tubuh Aswan dengan tegas ia berucap pada Kirara.
Jangan sebutkan hal itu, Kirara. Malam sudah larut dan suasana di luar terasa semakin mencekam. Pepohonan di sepanjang jalan tampak seperti bayangan kelam yang bergerak seiring angin malam yang berhembus. Di dalam mobil, suasana hening, semua fokus pada tujuan mereka. Desa Sukmajati terkenal dengan suasana tenangnya, tetapi malam itu keheningan terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang lebih gelap yang mengintai di kegelapan. Jadi ini desanya, tapi kenapa sunyi sekali? Apa kita tidak salah? Desa ini sepertinya tidak berpenghuni. Kalau dari lokasi yang diberikan Juna, Suko, ini benar desanya. Mungkin warga sini kalau tidur sukanya gelap-gelap, Suko. Jadi seperti tidak ada penghuninya. Ya mungkin saja. Kita cari rumah Mbah Seno. Kata Juna rumahnya berada di ujung desa. Arlingga menatap sekitar, mencoba menemukan petunjuk jalan di tengah desa yang suram ini. Reza melajukan mobilnya dengan hati-hati mengikuti jalan setapak yang gelap. Hanya suara knalpot mobil Reza yang terdengar menggema di antara rumah-rumah tua yang berdiri diam, seakan menyimpan cerita-cerita kelam di balik dinding-dindingnya. Setelah beberapa saat mencari, mereka tiba di sebuah rumah tua yang terletak agak terpencil di ujung desa. Rumah tua yang terlihat berbeda dari yang lain karena masih ada cahaya dari terasnya. Di depan rumah terlihat siluet seorang pria muda duduk di teras, tampak seperti sedang menunggu seseorang. Ini pasti rumahnya. Arlingga yakin Reza mengarahkan kemudi mobilnya mendekat ke rumah tersebut. Pria yang sedang duduk di teras tersebut seketika berdiri saat melihat mobil mereka berhenti di halaman rumah itu. Itu Juna. Juna yang melihat Arlingga dan yang lainnya turun dari mobil segera berlari kecil menghampiri. Wajahnya menunjukkan kelegaan, tetapi juga kelelahan yang jelas. Syukurlah kalian sampai juga. Kami bergegas ke sini setelah menyelesaikan urusan di desa Lembah Wetan. Bagaimana keadaan Mahendra? Mahendra sudah sadar, tapi dia masih memulihkan diri menggunakan cincin Pancasona untuk mempercepat pemulihan. Aku dan Mbah Seno sudah berhasil mengeluarkan racun yang berada di tubuhnya. Mereka berempat saling pandang khawatir dengan kondisi Mahendra, tetapi juga lega mendengar bahwa dia sudah sadar. Lingga. Mbah Seno muncul dari dalam rumah dan mendekati mereka di teras. Wajahnya menunjukkan ketenangan yang mendalam. Simbah, loh, ada Suko juga toh. Di mana Harto? Kenapa tidak diajak sekalian? Mbah Harto lagi pergi, Mbah. Mbah Seno menatap Suko yang sudah berkembang pesat. Tubuhnya sedikit lebih tinggi dan merotot. Ia juga dapat merasakan energi batin yang dimiliki Suko sudah meningkat, berbeda saat terakhir kali mereka bertemu. Ayo duduklah dulu, kita punya banyak hal yang perlu dibicarakan. Mereka semua duduk di teras rumah, suasana tenang namun tegang menyelimuti. Mbah Seno memandang mereka satu persatu dengan tatapan penuh makna. Pertama-tama, bagaimana keadaan di desa Lembah Wetan? Arlingga mulai menceritakan semua yang terjadi di desa Lembah Wetan, mulai dari serangan siluman hingga pertarungan mereka dengan Gandari. Dia juga menjelaskan bagaimana mereka berhasil membebaskan Gandari dari pengaruh ilmu hitam dan bagaimana mereka menghentikan Brajalowo di desa tersebut. Kami juga tidak sengaja bertemu, Mbah. Rupanya Reza, Suko, dan Kuncoro juga ingin memeriksa keadaan di sana. Mbah Seno mengangguk mengerti Mahendra sudah menceritakan semuanya pada dirinya mengenai Mahesa Kolo dan rencana ritual Getih Sewu. Jadi siluman ular itu sudah berhasil kalian sadarkan? Iya, Mbah. Gandari sekarang berada di pihak kita. Dan kami juga meminta bantuannya untuk menjaga desa dari ancaman siluman yang mungkin bisa kembali menyerang warga. Mbah Seno mengangguk pelan seolah mempertimbangkan sesuatu. Ini berita baik, setidaknya sekutu Mahesa Kolo bisa diminimalisir. Lalu bagaimana dengan keadaan di desa ini, Mbah? Untuk saat ini mungkin situasi sudah aman. Tapi ada beberapa anak warga desa yang sudah diculik oleh siluman-siluman itu.
kenapa anak-anak warga desa juga diculik, Mbah? Bukannya mereka hanya mencari anak dengan gede tunggal? Reza dan Kuncoro mengangguk kecil. Pertanyaan Suko mewakili keheranan mereka. Juna yang sejak tadi dia menjelaskan pada mereka. Siluman-siluman itu tidak dapat menemukan anak dengan gede tunggal karena hawa keberadaannya disembunyikan menggunakan sebuah kalung yang mampu menyembunyikan energi yang terpancar dari anak itu. Arlingga tersentak atas ucapan Juna, mulai memahami mengapa siluman itu menculik anak warga desa. Berarti mereka sengaja membawa semua anak di desa ini agar bisa menemukan anak dengan gede tunggal. Benar, Lingga. Suasana seketika hening, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Anak-anak yang tidak bersalah sama sekali kini terancam oleh perbuatan Maesa Kolo. Mereka dapat merasakan betapa sedihnya orang tua yang kehilangan anaknya. Kuncoro tiba-tiba berdiri dengan wajah yang begitu serius, membuat semua orang seketika menoleh ke arahnya. Tatapan tajamnya menyapu semua orang yang sedang duduk, membuat mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kenapa, Coro? Kuncoro yang seolah sudah tidak mampu menahan diri menjawab dengan nada yang mendalam. Ini tidak bisa dibiarkan. Kata-kata Kuncoro membuat suasana semakin tegang. Suko segera mencoba menenangkan temannya itu, meskipun tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi dengannya. Tenangkan dirimu dulu, Mas Coro. Kuncoro menoleh ke arah Suko seraya menggeleng kepala perlahan, menolak untuk merasa tenang. Aku sudah tidak bisa tenang, Suko. Semua mulai merasa cemas, terutama ketika tangan Kuncoro mulai bergerak perlahan ke arah belakang. Bola mata mereka semua mengikuti gerakan tangannya dengan penuh kewaspadaan. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Kuncoro. Saat tangannya mencapai bagian tengah pantatnya, Kuncoro mendorong jari telunjuk dan tengahnya sedikit ke dalam, lalu menggerakkannya ke atas dan ke bawah hingga celana yang ia kenakan naik turun. Wes gatel dari tadi di mobil, udah gak tahan lagi. Sejenak semua orang terdiam memandang Kuncoro dengan wajah tak percaya. Bibir Reza berkedut, sedikit syok dengan apa yang dilakukan Kuncoro. Ketegangan yang baru saja mereka rasakan seketika berubah menjadi kekesalan. Jangkrik, kutu koprat, orang lagi serius malah garuk-garuk silet. Lo lah emang garuk silet orang oleh serius ya. Kamu sekali-kali ngerasain kerawitan biar tahu betapa seriusnya rasa gatal ini. Kerawitan kok orang mari-mari, tak sumpahin silitmu ganja, Coro. Ngawur kamu ya. Biar gak garuk-garuk silet lagi. Suko, Arlingga, Juna, dan Baseno melongo dengan mulut sedikit terbuka, masih tidak menyangka dengan apa yang barusan terjadi. Lingga, boleh aku ngeluarin petir tidak? Jangan, Juna. Jangan sekarang, nanti aja kalau hujan, supaya tidak ada yang tahu kalau kamu yang ngelakuin. Baseno yang melihat semua ini hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum tipis. Sudah, kalian lebih baik sekarang istirahat aja dulu. Arlingga, Reza, Kuncoro, dan Suko saling pandang dan tanpa berkata apa-apa lagi, mereka setuju dengan arahan Baseno. Mereka tahu bahwa mereka membutuhkan energi penuh untuk menghadapi apa yang akan datang. Mereka kemudian memasuki rumah, merasakan kehangatan yang menenangkan setelah malam yang panjang. Namun di benak mereka satu hal terus terngiang, tantangan yang lebih besar masih menanti mereka di hari berikutnya. Pagi itu udara di desa Sukmojati terasa sejuk dan segar. Hembusan angin lembut membawa aroma embun yang masih menempel di dedaunan. Di ruang tamu rumah Basarno, Mahendra, Arlingga, Suko, Reza, Kuncoro, Baseno, dan Juna duduk berkumpul. Mereka tampak segar setelah beristirahat semalaman, dan wajah mereka mencerminkan tekad yang bulat untuk melanjutkan misi yang belum selesai. Mahendra yang duduk di tengah-tengah tampak sudah pulih, meski luka-luka di tubuhnya masih terasa nyeri. Ia tampak siap untuk melanjutkan pertempuran. Bagaimana kondisi kamu, Indra? Sudah jauh lebih baik, Lingga. Berkat bantuan Baseno dan Juna, aku jadi bisa pulih lebih cepat. Kau benar-benar hebat, Mahendra, bisa menahan mereka semua seorang diri. Aku juga hampir kalah kalau dirimu tidak datang, Juna, Nyi Weling, dan Ki Gandrung.
memiliki kekuatan yang setara dengan Kirara. Mereka tidak dapat dianggap remeh. Arlingga yang mendengar nama Ki Gandrung seketika teringat dengan Braja Lowo yang ingin menggauli Wulan. Ki Gandrung, akan aku balas dia. Sepertinya ada api yang tertanam di hatimu dengan nama itu, Lingga. Anak buah Ki Gandrung hampir memperkosa Wulan Juna. Dia diperintahkan Ki Gandrung untuk menikmati gadis-gadis desa Lembawetan. Semua mata seketika menoleh bersamaan ke arah Arlingga, memahami mengapa Lingga menjadi begitu kesal mendengar nama Ki Gandrung. Ini sudah benar-benar kelewatan. Mahendra diserang oleh mereka saat tidak ada kita dan menyuruh anak buahnya untuk berbuat bejat di desa Lembawetan, Lingga. Jika bertemu dengannya, aku ikut denganmu. Arlingga mengangguk. Dengan bantuan Juna, Ki Gandrung sekalipun dapat dikalahkan dengan mudah. Mbah Seno yang sejak tadi diam sambil mengamati cucunya akhirnya membuka suara. Kita harus menyusun rencana yang matang. Jangan biarkan emosi membuat kalian lengah atau merasa besar diri. Kita belum tahu seberapa besar kekuatan yang kita hadapi ini. Mahendra menghela nafas mengerti dengan ucapan Mbah Seno. Dia teringat perkataan Eyang Sena sewaktu di alam bawah sadarnya. Mereka harus bisa mengendalikan diri untuk menghadapi ancaman yang ada. Mbah Seno benar, kita tidak boleh ceroboh dalam mengambil tindakan. Prioritas kita sekarang adalah menyelamatkan anak-anak warga desa terlebih dahulu. Mahendra sadar jika anak-anak masih berada di tangan Mahesa Kolo, itu mungkin akan menjadi bumerang bagi mereka semua. Mahesa Kolo bisa saja menggunakan anak-anak itu sebagai alat untuk mengancam. Hal itu akan membahayakan nyawa mereka. Tapi Indra, memang anak-anak itu dibawa kemana sama mereka? Mereka saling pandang, tidak ada yang tahu anak-anak itu dibawa kemana hingga tiba-tiba Mbah Sarno keluar dari dalam rumah sembari membawa beberapa cangkir teh berucap. Anak-anak yang diculik itu kemungkinan besar dibawa ke Alas Seliwung. Alas Seliwung? Apa hutan itu tidak jauh dari desa ini, Mbah? Lokasinya tidak terlalu jauh dari desa ini, hanya melewati satu lembah untuk sampai ke sana. Tempat itu sangat berbahaya, warga desa tidak ada yang berani melewati hutan itu. Dari cerita turun-temurun di sana ada labirin kabut yang akan membingungkan siapapun yang melewatinya. Serta ada tempat yang paling dilarang untuk dikunjungi. Semua orang terdiam menyimak perkataan Basarno. Mahendra tidak menyangka salah satu hutan dari Alas Pitu ternyata begitu dekat dengan desa Sukmojati. Hal ini menjelaskan mengapa pasukan Mahesa Kolo bisa dengan mudah berkeliaran di sana. Tempat itu dulunya bernama Rawa Bening, namun karena sudah banyak memakan korban dan air di sana berubah jadi hitam. Orang-orang zaman dulu yang tinggal di sekitar Alas Seliwung menyebutnya dengan nama Rawa Getih, agar tidak ada yang mendekati rawa itu. Mahendra tertegun, ceritanya terdengar sangat familiar. Ini sama persis dengan yang dikatakan Eyang Sena padanya di alam bawah sadar. Apa ada dua pilar yang berdiri di pinggir rawa itu, Mbah? Mbah Sarno terbelalak mendengar pertanyaan itu. Meski dia belum pernah ke sana secara langsung, cerita yang beredar memang mengatakan bahwa di pinggir rawa itu ada dua pilar yang berdiri. Bagaimana kau tahu kalau di sana ada dua pilar yang berdiri di pinggir rawa? Kamu udah pernah ke sana, Ndra? Semua mata kini tertuju pada Mahendra. Mereka menunggu jawaban dari pertanyaan itu. Mencoba menebak apakah Mahendra sudah pernah melihatnya sendiri. Mahendra merasa sedikit gugup menyadari bahwa pengetahuannya berasal dari pengalaman di alam bawah sadar. Sesuatu yang sulit dijelaskan, tidak mungkin juga menceritakan hal tersebut pada teman-temannya. Saya juga pernah mendengar ceritanya, Mbah. Oh, kirain Mas Sena sudah pernah ke sana. Mahendra menghela nafas lega, merasa beruntung teman-temannya tidak melanjutkan pertanyaan mereka. Basarno mengangguk, mengerti bahwa cerita tentang Rawa Getih memang sudah lama menjadi legenda di desa itu. Beberapa minggu lalu aku sempat menyelamatkan seorang pekerja penebang pohon yang keluar dari Alas Seliwung.
Dia terlihat sangat panik mengatakan kalau teman-temannya tewas di sana. Jelas Mbak Sarno wajahnya tampak tegang saat mengingat kejadian itu. Suasana di teras rumah menjadi semakin serius. Mereka semua membenarkan posisi duduk, menatap Mbak Sarno dengan penuh perhatian. Apa yang terjadi dengan mereka, Mbak? Orang yang selamat itu mengatakan kalau ada sosok manusia berkepala macan hitam yang menyerang mereka. Hanya dalam satu kali kedipan mata kepala mereka seketika lepas dari tubuhnya. Mendengar cerita itu, Mahendra dan yang lain tampak terkejut. Wajah mereka berubah, mencerminkan rasa cemas dan ketidakpastian yang semakin kuat. Manusia berkepala macan hitam? Apa mungkin itu Mahesa Kolo? Semua tampak terdiam merenungkan kata-kata Mbak Sarno. Mereka semua tahu betapa besar dan berbahayanya ancaman yang mereka hadapi. Ketegangan semakin terasa, namun di sisi lain tekad mereka untuk menyelamatkan anak-anak desa semakin bulat. Mbak Seno yang sedari tadi mendengarkan dengan serius akhirnya angkat bicara. Kalau benar itu Mahesa Kolo, kita harus benar-benar berhati-hati. Dia bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng. Kalian harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mereka semua saling berpandangan memahami betapa beratnya dan berbahayanya misi ini. Namun mereka juga tahu bahwa tidak ada pilihan lain selain maju dan menghadapi bahaya ini. Mahendra merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Dia menatap teman-temannya satu persatu. Melihat bahwa meski ada ketakutan, mereka semua siap untuk maju. Dalam hati dia bertekad untuk menghentikan Mahesa Kolo, apapun yang terjadi. Dari cerita yang disampaikan Mbak Sarno, sepertinya kalian perlu berhati-hati dengan labirin kabut di alas Liwung. Mereka pasti bisa memanfaatkannya untuk memisahkan kalian. Dengan begitu mereka bisa menghadapi kalian satu persatu dan itu akan sangat berbahaya. Semuanya mengangguk menyadari kebenaran di balik kata-kata Mbak Seno. Memisahkan mereka di tengah labirin kabut adalah strategi yang bisa membuat mereka rentan. Seperti yang pernah dialami Mahendra sebelumnya, ini adalah ancaman nyata yang tidak bisa diabaikan. Untuk saat ini kita sudah tahu siapa saja yang harus dihadapi. Mungkin kita harus mempersiapkan siapa yang akan menahan sosok-sosok terkuat di sana. Sementara itu terjadi harus ada yang bertugas membawa anak-anak keluar dari sana untuk meminimalkan resiko. Mahendra mengangguk setuju. Mereka tidak bisa sembarangan menyerang bersamaan, terutama selagi anak-anak masih berada di tangan Mahesa Kolo dan sekutunya. Ki Gandrung adalah siluman kelelawar raksasa, sementara Nyi Wuling adalah siluman ular yang mampu menyemburkan racun dan memecah dirinya menjadi ular-ular kecil. Hanya Mahesa Kolo yang kekuatannya belum kita ketahui. Aku pikir Mahendra dan Juna yang harus menghadapi Mahesa Kolo. Arlingga akan menahan Ki Gandrung, sementara Suko akan berhadapan dengan Nyi Wuling. Reza dan Kuncoro, kalian berdua memiliki peran paling penting. Membawa anak-anak keluar dari alas Liwung itu adalah kunci dari semuanya. Reza dan Kuncoro saling pandang. Kekhawatiran jelas terlihat di wajah mereka. Tetapi mereka tahu betapa pentingnya tugas yang diberikan pada mereka. Mahendra yang menyadari ketegangan mereka menepuk bahu Reza dengan lembut. Aku yakin kalian bisa diandalkan. Reza dan Kuncoro saling berpaling, lalu dengan gaya dramatis mereka saling membelakangi dan menyilangkan tangan di dada mereka, seperti dua pendekar yang siap menghadapi bahaya. Sudah waktunya dua pendekar lembah nyengat beraksi. Kita kasih tahu mereka yang serem-serem saja. Reza melirik Kuncoro agak bingung dengan maksud temannya. Kan mereka emang udah serem, Coro. Ya pokoknya kita harus lebih serem lagi ya. Mahendra dan yang lainnya yang awalnya tegang tiba-tiba merasa geli melihat tingkah mereka berdua. Senyum kecil muncul di wajah mereka. Setidaknya suasana tegang tadi sedikit mencair. Bahkan Mbak Seno yang biasanya serius tidak bisa menahan diri untuk tersenyum tipis. Mereka semua kemudian melanjutkan perencanaan, membahas setiap kemungkinan yang bisa terjadi, termasuk resiko terbesar yang mungkin akan mereka hadapi di alas Liwung.
Waktu terus berjalan dan mereka tahu bahwa setiap detik sangat berharga untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik. Setelah perencanaan selesai, Baseno menghela nafas panjang. Baiklah, kita sudah punya rencana yang jelas. Sore ini kita mulai bergerak ke sana. Suara langkah kaki ramai terdengar dari luar rumah. Semua yang berada di ruang tamu seketika menoleh bersamaan ke arah pintu rumah Basarno. Ada apa ini? Basarno beranjak ke arah jendela rumah melihat suara ramai yang berada di luar rumahnya. Terlihat warga desa yang berbondong-bondong menuju rumah Basarno. Mereka membawa obor dan beberapa di antara mereka tampak membawa senjata seadanya, seperti tongkat kayu dan parang. Basarno kembali ke ruang tamu dengan cemas. Kenapa, Mbah? Aku sendiri tidak tahu warga desa ramai di depan rumahku. Mereka semua segera berdiri dan keluar menuju teras rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sesampainya di teras, mereka melihat warga desa mulai berkumpul di depan rumah Basarno. Raut wajah mereka terlihat marah, penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Seorang wanita tua yang sepertinya adalah salah satu ibu dari anak yang hilang maju ke depan dengan berlinang air mata. Basarno, kembalikan anakku. Aku tahu ini semua karena cucumu Suci. Anak-anak kami diculik karena kehadirannya. Suasana semakin tegang. Beberapa ibu lainnya juga mulai menangis dan memohon hal yang sama, meminta pertanggungjawaban dari Basarno. Mahendra yang berdiri di samping Basarno segera mencoba menenangkan warga. Tenang semua. Kami sedang berusaha menyelamatkan anak-anak kalian. Ini bukan kesalahan Suci. Namun warga desa tampaknya tidak bisa menerima penjelasan itu begitu saja. Mereka tetap marah dan menuntut agar Suci diusir dari desa, karena mereka percaya bahwa kehadirannya membawa malapetaka. Kami tidak ingin kalau anak-anak kami yang harus menjadi korban hanya karena Suci. Basarno yang mendengar tuduhan itu tampak sangat sedih. Dia menundukkan kepala lalu berkata dengan suara penuh penyesalan. Saya minta maaf atas apa yang terjadi. Tapi saya sendiri juga tidak tahu bisa sampai seperti ini. Suci yang mendengar semua itu dari dalam rumah mulai menangis. Dia merasa bersalah atas semua yang terjadi, meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tangisannya semakin keras membuat suasana semakin pilu. Melihat Suci yang menangis, Mahendra tidak bisa tinggal diam. Dia berdiri tegak di depan kerumunan, mencoba menjelaskan situasi sebenarnya. Ini bukan salah Suci. Suci hanyalah seorang anak seperti anak-anak kalian. Dia tidak bersalah atas apa yang terjadi. Alah, anak itu adalah petaka bagi desa ini. Hanya karena dia, anak kami jadi korban. Lebih baik serahkan saja Suci pada setan-setan itu, agar tidak ada lagi anak warga yang hilang. Ucapan Mahendra tampaknya belum sepenuhnya meredakan emosi warga. Salah satu pria yang berdiri di barisan depan mengangkat suaranya. Lalu apa jaminannya anak-anak kami akan kembali dengan selamat? Kami sudah terlalu sering mendengar janji-janji kosong. Kami ingin tindakan, bukan kata-kata. Aku mengerti kekhawatiran kalian. Kami tidak akan tinggal diam. Suci bukanlah beban yang harus kita singkirkan, melainkan seseorang yang juga butuh perlindungan. Menyerahkannya pada siluman bukanlah jawaban. Itu hanya akan menambah penderitaan. Baseno yang sejak tadi dia mendengarkan akhirnya melangkah maju dan berdiri di samping Mahendra. Anak-anak kalian masih bisa diselamatkan. Kami berjanji akan membawa mereka kembali. Tapi kalian harus tenang, jangan biarkan rasa takut membuat kalian kehilangan akal. Warga tampak bingung, ada yang mulai menunduk, ada yang pula yang masih menatap dengan keraguan. Namun suasana mulai mereda, suara tangisan para ibu yang sebelumnya lantang mulai mereda. Hanya tersisa isakan kecil yang menyayat hati. Seorang pria tua yang berdiri di tengah kerumunan akhirnya berbicara. Baiklah, kami akan berikan kepercayaan pada kalian. Tapi tolong buktikan bahwa anak-anak kami akan kembali dengan selamat. Mahendra mengangguk, matanya menatap tegas ke arah warga desa. Kami akan lakukan segala cara untuk menyelamatkan mereka.
Tidak ada satupun anak yang akan kami tinggalkan. Warga desa akhirnya mulai mereda setelah mendengar perkataan Mahendra dan yang lainnya. Meski masih ada ketakutan di hati mereka, setidaknya mereka mulai memahami bahwa ini bukanlah kesalahan Suci. Perlahan warga desa mulai bubar kembali ke rumah masing-masing dengan harapan yang lebih besar. Meskipun rasa khawatir belum sepenuhnya hilang, setidaknya mereka merasa ada harapan untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Namun di sudut rumah, Suci masih menangis, merasa bersalah, merasa dirinya menjadi penyebab semua kekacauan ini. Mahendra yang melihat itu segera menghampirinya. Suci? Suci mengangkat wajahnya yang penuh air mata, menatap Mahendra dengan tatapan penuh penyesalan. Mas Sena, aku minta maaf, ini semua salahku. Anak-anak itu hilang karena aku. Itu bukan salahmu, Suci. Kamu tidak bersalah. Kami semua akan menyelamatkan anak-anak itu. Dan kamu tidak perlu merasa bersalah. Kami di sini untuk melindungimu, ya? Suci masih terisak namun perlahan mulai merasa lebih tenang. Kehadiran Mahendra dan kata-katanya yang penuh ketulusan berhasil membuatnya merasa lebih baik. Mahendra kemudian memeluk Suci, memberikan kehangatan yang dibutuhkannya. Dalam hatinya, tekad Mahendra semakin bulat. Dia tidak akan membiarkan siapapun termasuk Suci menderita karena ambisi Mahesa Kolo. Dia harus menghentikan ini semua demi kebaikan semua orang. Sore harinya suasana di rumah Mbak Sarno terasa lebih tegang dari biasanya. Semua orang sudah siap untuk berangkat. Namun Mahendra tampak sedikit resah di halaman depan. Reza, Suko, Arlingga, Kuncoro, dan Juna sudah menyiapkan segala perlengkapan yang diperlukan. Mereka semua tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Mbak Seno menghampiri Mahendra yang berdiri di sudut halaman, tampak sedang berpikir keras. Mahendra, ada apa, Mbak? Ada yang perlu saya bicarakan denganmu. Berdua saja. Mahendra mengangguk dan mengikuti Mbak Seno ke sisi rumah yang lebih sepi. Mbak Seno kemudian mengeluarkan sebuah kertas kuno dari sakunya. Tulisan aksara Jawa yang rumit terlihat di atasnya. Ini tentang pusaka pedang yang kamu dapat dari Ki Ambar. Mbak Seno menatap Mahendra dengan serius. Mahendra yang mengerutkan kening mengingat sebuah pedang yang ia dapat dari Ki Ambar sewaktu di Alas Butoringin. Waktu itu Mahendra meminta Mbak Seno untuk menerjemahkan tulisan yang berada di kotak pusaka itu. Ada apa dengan pedang itu, Mbah? Pedang itu bernama Pedang Candraloka. Dari terjemahan aksara Jawa ini, aku merasa bahwa pedang tersebut dulunya milik Raja Astana Loka dan diwariskan pada Prabu Reksa. Meski sudah diruat, pedang ini masih memiliki kekuatan yang sulit dikendalikan. Ia bisa membuat penggunanya kehilangan akal, lupa siapa teman dan siapa lawan. Mahendra terkejut mendengar penjelasan tersebut. Dia tahu bahwa pedang itu adalah pusaka yang kuat, tetapi tidak menyangka bahwa ada bahaya yang mengintai di balik kekuatan tersebut. Jadi apa yang harus saya lakukan, Pak? Untuk saat ini aku sarankan kamu tidak menggunakan pedang itu dalam pertempuran. Meski kekuatannya dahsyat, resiko yang ditimbulkan terlalu besar. Di kertas ini kamu harus meruatnya kembali agar bisa sepenuhnya dikendalikan. Begitu ya, Mbah? Di mana dan bagaimana cara meruatnya? Mbak Seno menggeleng. Ini bukan waktu yang tepat untuk membahas hal tersebut. Dirinya hanya ingin memperingatnya. Mungkin setelah permasalahan ini selesai, aku akan menjelaskan semuanya padamu. Untuk saat ini fokus saja pada permasalahan yang ada. Aku hanya ingin memperingatkanmu saja. Baik, Mbak, aku mengerti. Terima kasih atas peringatannya, Mbak. Setelah pembicaraan itu, Mahendra kembali bergabung dengan yang lain. Wajahnya masih tampak serius, tetapi dia tidak ingin membuat teman-temannya khawatir.
Suko yang memperhatikan perubahan ekspresi Mahendra bertanya, "Kenapa mas? Ada masalah?" Mahendra menggeleng, tidak ingin mengganggu fokus mereka hanya karena pedang itu. Tidak, hanya sedikit pembicaraan dengan Baseno. Selagi kita pergi, siapa yang akan melindungi Suci? Kita tidak bisa meninggalkan dia tanpa perlindungan. Mahesa Kolo bisa saja memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke sini. Mereka saling tatap. Perkataan Arlingga ada benarnya. Harus ada yang menjaga Suci selama mereka pergi. Baseno yang mendengar pertanyaan itu segera menjawab, "Aku yang akan melindungi Suci. Aku akan memasang pagar gaib Paku Jiwa di sekitar rumah ini. Dengan itu tidak ada siluman yang bisa mendekat." Mahendra masih terlihat cemas. Ia tahu pagar gaib Paku Jiwa Baseno memanglah kuat. Namun jika mereka datang bergerombol seperti semalam, itu juga akan merepotkan bagi Baseno. Tapi mereka pasti akan menyulitkan Mbah jika menyerang secara bersamaan. Apa aku perlu membuat pagar juga menggunakan pusakaku? Pusaka Juna mungkin bisa menahan mereka, bahkan Ki Gandrung atau Nyeweling sekalipun, namun itu justru akan mempersulit keadaan. Pusaka itu juga penting dalam menghadapi Mahesa Kolo. "Kalian tidak perlu khawatir, dua pendekar tua sedang dalam perjalanan ke sini." Reza, Kuncoro, Arlingga, dan Juna mengerutkan kening, penasaran dengan dua pendekar yang dimaksud Baseno. Dua pendekar tua? Siapa mereka, Mbah? "Kalian akan tahu nanti. Sekarang fokuslah pada misi kalian." Melihat senyum Baseno, Mahendra dan Suko saling tatap seolah mengerti siapa pendekar yang dimaksud Baseno. "Baiklah, kalau begitu aku bisa sedikit tenang." Dengan itu, Mahendra dan yang lainnya bergegas untuk berangkat. Meski 4 orang dari mereka masih penasaran dengan siapa dua pendekar tua yang dimaksud. Perjalanan menuju Alas Liwung dimulai dengan langkah-langkah penuh kehati-hatian. Mereka harus melewati sebuah lembah yang rimbun dengan vegetasi yang begitu lebat sehingga sinar matahari hampir tidak bisa menembusnya. Meskipun hari masih sore, suasana hutan terasa gelap dan mencekam. Pohon-pohon besar dan tua berdiri menjulang, menandai batas hutan yang mereka tuju. "Aswan kenapa tidak ikut, Ndra?" Juna penasaran dengan keberadaan Aswan. Dia tahu kalau kekuatan Aswan akan sangat membantu mereka menghadapi Mahesa Kolo. "Dia akan menyusul, Jun. Ada urusan yang harus diselesaikan di Alas Waranggono." Mahendra tersenyum tanpa sebab. Saat mengingat Aswan, dia tahu Aswan sekarang seperti apa. Terlebih lagi setelah kejadian saat berhadapan dengan Surogandru. Aswan masih merasa sangat bersalah karena tumbang lebih dulu. Meski begitu, Mahendra tahu kalau saja saat itu Aswan tidak menahan Surogandru seorang diri, mungkin dirinya, Arlingga, dan Juna tidak akan bisa mengalahkan Surogandru. Mahendra melirik ke arah segala penjuru hutan. Vegetasi yang begitu lebat menyulitkan mereka untuk melihat lebih jauh ke depan. Tapi dia tahu ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Rasanya seperti ada yang memata-matai kita. Juna yang berada di sebelahnya mengangguk setuju. "Aku juga merasakannya. Ada sesuatu yang tidak beres di sini." "Apa setan-setan alas itu?" Mahendra menggeleng. Sejak tadi memang ada beberapa setan alas yang menampakkan diri, namun bukan mereka yang Mahendra maksud. Ada hawa keberadaan energi hitam yang terasa samar. Lihat itu!" Reza menunjuk ke arah sesuatu yang bergerak di antara semak-semak. Semua orang segera menoleh. Di balik pepohonan, sosok kecil dengan wajah aneh sedang memperhatikan mereka. Tubuhnya pendek dan kurus dengan kulit kehijauan dan rambut yang acak-acakan. Matanya besar dan melotot, hidungnya panjang dan bengkok, hampir menyerupai paruh burung. Wajahnya sedikit lonjong dengan rahang yang menonjol. "Apa itu? Kok aneh banget wajahnya? Siluman burung puyuh ya, Ndra?" Mahendra dan yang lain tertawa. Mereka tahu kalau itu bukan siluman tapi demi talas. "Siluman burung puyuh ya gak ono, ada-ada aja. Siluman itu hewannya serem-serem." "Ya siapa tahu gitu spesies baru." Mahendra hanya bisa menggeleng. Kebiasaan satu temannya ini memang tidak berubah.
Setiap kali melihat setannya memiliki bentuk aneh, selalu diberikan nama yang di luar nalar. Suasana sedikit mencair setelah mereka tertawa bersama, tetapi Mahendra tetap waspada. Ayo, kita teruskan perjalanan, jangan sampai lengah. Perjalanan berlanjut dengan suasana yang semakin gelap. Vegetasi yang rimbun membuat cahaya semakin minim, dan mereka hampir tidak bisa melihat lebih dari beberapa meter di depan mereka. Suasana hutan semakin mencekam dan Mahendra semakin merasa ada yang tidak beres. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Mahendra berhenti dan menatap tajam ke arah sebuah pohon besar. Mereka semua mengikuti arah pandang Mahendra. Kenapa, Mas? Ada sesuatu di atas sana, Suko. Mahendra melangkah mendekat ke arah pohon besar tersebut, lalu berteriak pada sosok yang bersembunyi di atas pohon. Turunlah! Aku tahu kau di sana! Matanya tetap tertuju ke atas pohon. Semua orang bingung dengan apa yang dilakukan Mahendra. Namun tidak lama kemudian, sebuah suara berdecit terdengar dari atas pohon, diikuti dengan keluarnya seekor kelelawar raksasa dengan kepala manusia. Siluman itu tampak terkejut melihat bahwa dirinya terdeteksi. Kelelawar itu anak buah Ki Gandrung. Mahendra mengingat kelelawar yang sebelumnya lari darinya sewaktu menyelamatkan Rido dan Suci. Siluman itu juga yang memberitahu Ki Gandrung mengenai keberadaan Suci. Mahendra merasa tidak bisa membiarkan dirinya lolos lagi. Kita harus mencegahnya. Dia akan memberitahu Ki Gandrung. Tanpa menunggu aba-aba, Juna segera mengeluarkan pusaka Bajragada, mengangkatnya ke atas langit, menciptakan kilatan petir kecil yang melesat ke arah kelelawar itu. Namun siluman kelelawar itu begitu gesit, berhasil menghindar dengan cepat. Sia, pergerakannya cepat sekali. Arlingga tidak tinggal diam. Dia mengayunkan belati Kudrawinata, menciptakan tebasan cahaya yang membelah udara menuju arah kelelawar. Sayangnya siluman itu kembali berhasil menghindar, membuat beberapa pohon yang terkena tebasan Arlingga terpotong. Suko yang tidak memiliki serangan jarak jauh hanya bisa menatapnya yang terus terbang menjauh. Gawat, kita nggak bisa biarin dia kabur. Reza mengambil batu yang berada di dekatnya lalu membacakan ajian Waturoso. Dia melemparkan batu itu dengan cepat. Tapi sayangnya kelelawar itu masih terlalu cepat. Mahendra sempat terkejut. Dia baru pertama kali melihat Reza menggunakan ajian Waturoso. Namun ini bukan waktu yang tepat untuk kagum. Mahendra segera mengangkat tangannya dan memanggil tombak Madusena. Dalam sekejap tombak itu muncul di genggamannya. Mahendra mulai membacakan sebuah amalan siap untuk melancarkan serangan. Namun sebelum ia sempat melepaskan tombaknya, Kuncoro tiba-tiba maju ke depan. Sini, biar aku coba. Kuncoro mengeluarkan sesuatu dari kantong kresek hitam. Semua orang terdiam, menatapnya dengan bingung. Bukan pusaka, bukan juga batu seperti yang digunakan Reza, melainkan sebuah mangga matang yang diambilnya dari kantong. Mahendra yang tadinya fokus untuk melesatkan tombaknya, kini malah kebingungan. Arlingga mendekati Kuncoro dengan wajah penuh tanya. Apa yang kamu lakukan, Coro? Kuncoro tidak menjawab. Ia hanya meminjam belati Kudrawinata dari Arlingga dan dengan cepat mulai mengupas mangga itu. Semua orang tertegun melihatnya. Pusaka keramat milik Arlingga digunakan untuk mengupas buah mangga. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Setelah mengupas seluruh kulitnya, Kuncoro mencicipi sedikit mangga itu. Kemudian dia mengembalikan belati tersebut pada Arlingga dan berlari ke arah kelelawar siluman yang sedang terbang menjauh sambil mengangkat mangga yang dikupas. Siluman codot, peleme manis iki. Kuncoro melambai-lambaikan mangga itu berharap bisa memancingnya untuk kembali. Semua terdiam menatap Kuncoro dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana mungkin siluman kelelawar bisa dipancing dengan buah mangga? Dia pikir siluman kelelawar itu bisa dipancing dengan mangga. Juna setengah bingung setengah kesal. Reza yang sudah kesal dengan tingkah temannya yang tidak bisa serius segera melangkah mendekat. Hei Keroco, memangnya kamu si Rasilu? Reza berhenti berucap. Bola matanya mau besar melihat siluman kelelawar yang sebelumnya terbang menjauh kini berbalik arah dan mendekat dengan cepat menuju Kuncoro. Semua orang termasuk Mahendra tercengang. Adalah beneran putar balik. Reza tidak percaya. Semua orang mematung seolah baru saja melihat sebuah keajaiban.
Orang normal mungkin tidak akan sampai berpikir kalau siluman kelelawar ternyata bisa dipancing dengan buah-buahan. Saat kelelawar itu mendekat, Kuncoro langsung melempar mangga tersebut ke udara dan siluman kelelawar itu menyambar mangga. Dia memberi isyarat pada teman-temannya untuk cepat menyerangnya serentak. Serang sekarang! Mahendra dan yang lainnya tersentak dan segera bersiap. Juna dan Bajragada, Arlingga dengan belati Kudrawinata dan Mahendra dengan tombak Madusena. Dalam sekejap sambaran petir tebasan cahaya dan hunusan tombak menghantam siluman kelelawar tersebut hingga menjadi abu. Setelah berhasil memancing siluman kelelawar itu, Kuncoro kembali berkumpul melihat teman-temannya yang masih tidak menyangka dengan cara Kuncoro. Kamu hebat, Curu. Bisa-bisanya mancing siluman lowo pakai mangga. Codot tetap saja codot ya. Gak ada bedanya. Wong aku pernah mancing codot pakai buah-buahan waktu mereka nyolong belimbing di rumahku kok. Terus berhasil kamu tangkap? Yunda toh. Pergi gara-gara ditimpa sandal sama bapak kok. Tipes gak bapakmu? Kamu kira nimpuk pocong langsung tipes ngono lho. Tapi tadi kenapa kamu cicipin dulu mangganya? Kamu masang racun ya di mangganya? Racun bathokmu. Aku cuma eman-eman aja, makanya aku cicipin dulu. Mereka semua tertawa. Rupanya kelakuan di luar nalar manusia biasa bisa sedikit berguna jika menghadapi siluman. Mahendra, Juna dan Arlingga yang berpengalaman berhadapan dengan makhluk halus saja sampai tercengang. Wes ayo kita jalan. Sepertinya sudah tidak ada yang memata-matai. Setelah insiden itu mereka melanjutkan perjalanan. Sudah tidak ada lagi yang memata-matai mereka. Hanya ada siluman alas yang sesekali menakut-nakuti. Namun hanya dengan lantunan doa setan-setan itu seketika menjauh. Setelah menempuh 1 jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di area dengan pohon-pohon besar yang tampak tua. Kabut mulai menyelimuti hutan, menambah kesan angker dan misterius. Suasana di sana terasa sangat berbeda. Ada keheningan yang tidak biasa, seolah-olah hutan itu sendiri sedang mengamati mereka. Mereka berdiri sejajar menatap hutan yang gelap dan penuh kabut itu. Mari kita akhiri semua ini. Mereka saling tatap mengangguk penuh keyakinan sebelum melangkah masuk ke dalam kegelapan alas liwung, meninggalkan segala keraguan dan ketakutan mereka di belakang. Mereka tahu bahwa ini mungkin perjalanan paling berbahaya yang pernah mereka lakukan, tetapi tidak ada jalan kembali. Bencana ini harus diakhiri dan mereka siap untuk menghadapi apapun yang ada di dalam hutan tersebut. Tetap hati-hati dan rapatkan jarak. Jarak pandang kita terbatas. Suasana di dalam hutan terasa mencekam. Kabut putih yang menggantung rendah seperti menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan kabut. Suara ranting patah dan dedaunan yang bergemerisik membuat mereka semakin waspada. Mahendra berhenti sejenak mengedarkan pandangan ke sekeliling. Aku merasa ada banyak sosok yang memperhatikan kita. Semua mata menelisik ke segala penjuru hutan. Tidak hanya Mahendra, terlihat jelas yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Namun entah mengapa tidak ada satu wujud pun yang mereka lihat. Juna, kamu bisa menghilangkan kabut ini dengan kabut milikmu? Akan aku coba. Juna yang berjalan di sampingnya mencoba menggunakan kemampuannya untuk mengganti kabut yang menyelimuti hutan. Dia membacakan sebuah mantra seraya mengangkat pusakanya ke atas. Kabut Juna mulai muncul, namun anehnya kabut di sini menelan kabut milik Juna. Kabut ini tidak alami, ada sesuatu yang mengendalikannya. Sosok kelelawar melesat dengan cepat ke arah mereka. Mahendra dengan sigap menghindarinya. Serangan-serangan itu begitu mendadak dan cepat, membuat mereka semua harus waspada penuh. Sosok-sosok yang menyerang tidak dapat mereka rasakan. Tapi hawa keberadaan mereka makin jelas dan terasa begitu banyak. Berhati-hatilah, mereka mulai menyerang. Mahendra memanggil tombak Madusena, diikuti yang lainnya memegang pusaka masing-masing. Beberapa kelelawar yang melesat dengan cepat terus berdatangan. Mahendra menghunuskan tombak Madusena, memotong serangan yang datang ke arahnya. Semakin ke dalam alas liwung, semakin banyak serangan yang berdatangan hingga membuat mereka tidak menyadari kalau masing-masing dari mereka berjalan ke arah yang berbeda.
Sial, sepertinya memang ini tujuan mereka menyerang. Mahendra baru menyadari kalau serangan itu hanya sebuah pengalihan agar mereka berpencar. Dia berbalik memperhatikan sekitar hutan, berharap teman-temannya masih terlihat. Namun nihil, tidak ada siapapun, hanya sebuah petir kecil yang berkilat di balik kabut. Itu Juna. Mahendra segera berlari ke arah kilatan petir yang ia lihat sembari terus menangkis serangan yang datang. Benar saja, itu adalah Juna yang sedang diserang beberapa siluman kelelawar. Juna! Mahendra, di mana yang lain? Mereka saling membelakangi, menangkis setiap serangan yang datang. Aku tidak tahu. Sepertinya mereka sengaja membuat kita berpencar. Di sisi lain, Reza dan Kuncoro terus menggunakan ajian Watu Roso melemparkan batu-batu yang meledak begitu mengenai siluman kelelawar yang datang menyerang mereka. Namun serangan itu tampaknya tidak ada habisnya. Semakin banyak siluman yang muncul dari dalam kabut membuat mereka semakin panik. Coro, kita terpisah dengan yang lainnya. Terus pikir ya. Reza memperhatikan sekeliling hutan, matanya menyipit saat melihat jalan setapak yang tidak tertutup kabut. Kita ke jalan setapak itu, Coro. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari ke arah jalan tersebut, berharap bisa menemukan jalan keluar dari kabut yang menyesatkan itu. Mereka berlari sejauh mungkin hingga tiba di sebuah area yang cukup luas. Tanpa diselimuti kabut, namun sesuatu yang aneh membuat mereka berhenti. Di tengah area tersebut berdiri seorang kakek tua berpakaian Jawa lengkap dengan tongkat kayu membelakangi mereka. Kuncoro dan Reza saling berpandangan. Perasaan mereka tidak enak melihat sosok itu berdiri sendirian di tempat yang sunyi seperti ini. Sopo kuwi ya? Yo mbo, apa mungkin kakek itu tersesat yo? Tidak ada yang tahu siapa sosok kakek itu. Rasa penasaran seketika menyelimuti benak mereka berdua. Kita tanya langsung aja ya. Reza mengangguk, mereka harus memastikannya sendiri. Sedang apa kakek itu sendirian di sini? Tepat saat berada beberapa meter di belakangnya, Reza dan Kuncoro berhenti. Bah, ngapain di sini? Lupa jalan pulang yo. Kakek itu tertawa membuat Reza dan Kuncoro semakin bingung. Bah, yang ditakoni Boyo jawab. Kalau tersesat siapa tahu kita bisa apa Coro? Ya bisa tersesat bareng. Kakek itu tertawa lagi membuat Reza dan Kuncoro tertawa lebih keras, seolah menertawakan permasalahan yang sama. Namun tawa mereka seketika berhenti tatkala kakek itu berhenti tertawa. Kenapa mbah kok malah berhenti? Aman dele, ketelen yo mbah. Ngawur kamu. Kuncoro terdiam sejenak berpikir, namun sebelum dia sempat bertanya kembali, Reza sudah lebih dulu bersuara. Lidahnya kegigit yo mbah. Tiba-tiba kakek itu menghentakkan kakinya ke tanah. Angin seketika berhembus kencang. Dia berbalik dengan wajah yang terlihat garang, membuat Reza dan Kuncoro refleks merapatkan diri. Matanya yang tajam memandang mereka berdua dengan sorotan menakutkan. Tanpa berkata-kata, kakek itu membuka mulutnya lalu melepaskan sesuatu ke telapak tangannya. Untuk ku copot. Reza dan Kuncoro hanya bisa melongo, terdiam dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Mereka tidak tahu harus tertawa atau justru semakin waspada. Suasana yang sebelumnya tegang seketika berubah menjadi absurd, dan kakek itu tampaknya semakin menikmatinya. Sementara itu di tempat lain, Suko terus berteriak mencoba mencari keberadaan teman-temannya. Namun hanya gemas suaranya yang kembali padanya. Tidak ada jawaban. Di mana mereka semua? Kenapa tiba-tiba terpisah? Di tengah upayanya mencari, serangan-serangan siluman ular hitam terus berdatangan, memaksanya untuk mundur sambil mengayunkan keris sengkoro langit untuk menangis. Di mana kalian semua? Dia terus bergerak mundur, ular hitam dan kelelawar terus menyerang hingga tiba-tiba terdengar suara tawa seorang nenek dari belakangnya. Anak muda yang malang. Suko segera berbalik dan mendapati seorang nenek tua dengan aura hitam pekat berdiri di belakangnya. Wajah nenek itu mengerikan, senyumannya menyiratkan niat jahat yang tidak terkatakan. Siapa kau?
Nenek itu tidak menjawab, hanya tertawa pelan sambil melangkah mendekati Suko. Setiap langkahnya membuat Suko semakin waspada. Energi hitam yang terpancar dari nenek itu semakin kuat dan mencekam. Rambut nenek itu perlahan berubah menjadi ular-ular hitam kecil yang menjalar. Matanya memancarkan tatapan tajam seperti mata ular. Suko mulai menyadari siapa sebenarnya nenek itu. Dia Nyiweling. Suko segera bersiap menghadapi ancaman baru yang jelas tidak bisa dianggap remeh. Dia menggenggam erat keris sengkoro langit di tangannya, menyiapkan diri untuk menghadapi serangan yang mungkin datang kapan saja. Di sisi lain, Arlingga kebingungan berputar-putar mencari teman-temannya yang telah terpisah. Tidak ada serangan lagi yang datang ke arahnya, tetapi kabut tebal membuatnya sulit melihat apapun di sekelilingnya. Aneh, perasaan tadi Mahendra dan yang lain masih di sampingku. Ia mencoba tetap tenang seraya memanggil nama teman-temannya, namun tidak ada balasan. Hanya gema suara sendiri yang terdengar. Coba aku rasakan energi mereka. Arlingga kemudian duduk bersila, mencoba merasakan energi dari teman-temannya seperti yang diajarkan oleh Mbah Seno. Dia menarik nafas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya sejajar dengan dada, dan memusatkan fokusnya pada energi teman-temannya. Ada energi hitam yang mengganggu konsentrasinya, tetapi Arlingga tetap berusaha menembusnya. Aku menemukannya. Arlingga merasakan satu energi yang samar dari sudut kiri hutan. Meskipun tidak begitu kuat, dia masih bisa merasakan kehadiran teman-temannya. Tanpa ragu, dia segera berlari ke arah tersebut, berharap bisa menemukan siapa yang ada di sana. Sementara itu, Mahendra dan Juna menyadari bahwa mereka sengaja dipisahkan. Ini jelas di luar perkiraan mereka. Serangan yang datang terus-menerus membuat mereka harus bergerak cepat. Meskipun demikian, mereka tetap bisa menghadapi siluman-siluman yang menyerang dengan bantuan pusaka masing-masing. Sial, ini pasti taktik mereka untuk mencegah kita. Iya, kita harus tetap tenang. Pasti ada jalan untuk kita berkumpul kembali. Mahendra mengayunkan tombaknya menghalau serangan siluman lainnya. Mahendra dan Juna terus melangkah lebih dalam ke hutan, berharap teman-temannya baik-baik saja. Namun tiba-tiba, serangan angin dahsyat datang dari arah yang tidak terduga. Juna, menghindar! Mahendra yang menyadari serangan itu dengan cepat mendorong tubuh Juna untuk menghindar. Mereka berdua terjatuh ke tanah, sementara angin besar yang menghantam pohon di dekatnya menyebabkan pohon itu tumbang dengan suara gemuruh. Hampir saja. Terima kasih, Indra. Mereka berdua kembali berdiri. Kabut di sekitar mereka tersibak oleh serangan itu, memperlihatkan siluet besar yang berdiri di kejauhan. Apa itu, Indra? Energinya sangat besar. Entahlah, aku juga baru pertama kali merasakannya. Aura ini lebih besar dari Surogandro. Mahendra dan Juna tertegun merasakan energi besar yang datang dari sosok tersebut. Keringat mulai membasahi kening mereka. Tombak Madusena dan pusaka Bajaragada di tangan mereka mulai bergetar. Ada apa ini? Kenapa tombak Madusena tiba-tiba bergetar? Pusakaku juga bergetar, Indra. Mereka berdua bingung sekaligus cemas. Tombak Madusena dan Bajaragada seolah merespon pancaran energi besar dari arah serangan sebelumnya. Indra, lihat itu. Dari balik kabut, sosok itu semakin jelas terlihat. Tubuhnya setinggi 2 meter dengan tanduk besar yang mencuat dari kepalanya. Ketika kabut benar-benar tersingkir, wujudnya terlihat jelas. Mahendra menggeleng, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tidak mungkin. Wujud sosok itu setengah manusia setengah kerbau dengan tubuh berotot besar dan kulit sehitam malam. Matanya berwarna merah menyala dan aura hitam pekat mengelilingi tubuhnya. Lembu Suro. Kenapa makhluk itu bisa berada di sini? Apa mungkin dia juga anak buah Mahesa Kolo? Tidak mungkin, Juna. Makhluk itu lebih kuat dibandingkan semua panglima Segoro Gede. Seharusnya dia tidak ada di sini. Juna dan Mahendra menatap sosok itu dengan penuh waspada. Mereka tidak menyangka makhluk legenda itu bisa berada di tempat ini. Dan mereka tahu bahwa menghadapi makhluk itu tidak akan mudah.